Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, menunjukkan ketegasannya dengan melarang skuad Garuda Asia bermain media sosial di tengah-tengah Piala AFF U16 2024. Tak tanggung-tanggung, Nova Arianto bahkan akan menendang keluar para pemainnya dari skuad Timnas Indonesia U16 jika kedapatan bermain media sosial. Hal ini diketahui dari potongan video yang beredar di media sosial, di mana pria yang akrab disapa Fafa itu tengah memberi arahan untuk anak asuhnya di Timnas Indonesia U16. Nova Arianto bahkan menegaskan dirinya tak segan menendang keluar pemain yang membuka media sosial meskipun pemain itu adalah andalan di Timnas Indonesia U16. Kalau ada yang buka media sosial keluar, saya gak peduli itu, mau yang sering main, yang sering starter, kata Nova Arianto. Sebagai informasi, aturan ini sejatinya sudah berlaku sejak pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 beberapa bulan silam. Saat pemusatan latihan, Nova Arianto dan tim kepelatihannya bahkan menyita handphone atau gawai para pemain setiap malam. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ex-penggawa Timnas Indonesia itu ingin anak asuhnya disiplin, terutama dalam menjaga pola tidur. Berkat aturan ini, terbukti para pemain Timnas Indonesia U16 tampil lebih disiplin dan berimbas ke performanya di lapangan. Di Piala AFF U16 2024 ini, Timnas Indonesia U16 menjadi tim terbaik di fase grup bila dibandingkan 11 negara lainnya. Ya, Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara grup A dengan mencetak rekor sempurna, yakni 3 kemenangan di fase grup. Karena catatan tersebut, Timnas Indonesia U16 berhak melangkah ke semifinal dan tinggal menunggu lawannya, yakni antara Kamboja, Thailand, ataupun Australia. Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Timnas Indonesia ketambahan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang serang yang juga biasa bermain sebagai winger FC Noah, Justin Matthew menyatakan dirinya siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Pesepak bola 28 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Kode itu ditampilkan Justin Matthew di akun Instagramnya. Ia mengambil foto berada di pesawat sambil menaruh emoji bendera Belanda yang diarahkan ke bendera Indonesia. Banyak arti memang dari unggahan tersebut. Justin Matthew bisa saja dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, atau yang bersangkutan siap berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jika Justin Matthew benar akan memperkuat Timnas Indonesia, lini serang skuad Garuda praktis semakin kuat. Bersama FC Noah yang mentas di Liga 1 Armenia 2023 hingga 2024, Justin Matthew mengemas 4 gol dan 7 assist dari 33 pertandingan. Sebelum memperkuat FC Noah, sejumlah klub pernah diperkuatnya. Sebut saja Topo SS, SC Cambuur, Go Ahead Eagles dan Willem Tilburg. Bahkan bersama Willem Tilburg, Justin Matthew sempat mencatatkan 4 penampilan di Liga 1 Belanda pada 2015 hingga 2016. Pemain keturunan Indonesia berdarah Manado yang saat ini jadi buah bibir yaitu Jairo Riedewald. Pemain beroperasi sebagai gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Rumor ini beredar lantaran Jairo Riedewald menolak tawaran Timnas Suriname. Hal ini merupakan celah emas untuk Timnas Indonesia mendekati pemain keturunan berdarah Indonesia tersebut. Ya seperti yang diketahui, hingga saat ini Timnas Indonesia masih terus gencar mencari pemain-pemain keturunan di Eropa berdarah Indonesia. Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan untuk gabung ke Timnas Indonesia bintang Liga Inggris yang memiliki keturunan Belanda yaitu Jairo Riedewald. Jairo Riedewald memang sudah sering disebut akan menjadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain 27 tahun itu mempunyai darah Ambon dari neneknya. Baru-baru ini, Jairo sudah menolak tawaran untuk memperkuat Timnas Suriname. Dan sangat berpotensi untuk bisa gabung skuad Garuda. Hal itu yang memicu rumor bahwa Jairo akan memilih membela Timnas Indonesia. Akun Instagram AFC diserang oleh netizen usai Komdis AFC menjatuhkan sanksi denda kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan 2 pemainnya yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Shin Tae-yong, Justin Hubner, dan Ivar Jenner disanksi AFC karena mengeluarkan reaksi yang tidak pantas di Piala Asia U23 2024. Sanksi untuk ST, Jenner, dan Hubner itu tertuang dalam rilis pada Jumat kemarin. ST, Jenner, dan Hubner mendapat sanksi denda yang berbeda-beda. Namun ketiganya punya hak banding. Hubner dan Jenner didenda $5.000 atau setara 81,7 juta rupiah, sedangkan Shin didenda lebih besar, yakni $7.500 atau setara 122,6 juta rupiah.
Akibat keputusan tersebut, akun Instagram AFC pun mendapat serangan komentar dari netizen. Kecaman, kritikan, hingga sindiran dari netizen mengalir deras di kolom komentar Instagram AFC. Anti kritik, mau komentar takut denda, bukannya memperbaiki kualitas wasit, malah kenakan sanksi kepada orang yang mengkritik. Sukar dipercaya, kata beberapa netizen. Demi timnas Indonesia juara Piala AFF 2024, Shin Tae-yong menurunkan Martin Paes. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, skuad Garuda tak pernah menjadi juara. Prestasi terbaik timnas Indonesia ialah menjadi runner-up. Piala AFF 2024 dapat dijadikan momentum timnas Indonesia meraih gelar perdana di ajang 2 tahunan ini. Sebab, timnas Indonesia dalam tren positif, mengingat pelan-pelan berhasil menembus persaingan level Asia. Selain itu, Piala AFF 2024 jaraknya juga cuma 5 hari dari matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Benar, ada potensi pemain yang diturunkan antara skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024 berbeda. Namun, Shin Tae-yong sudah paham betul harus menerapkan strategi apa ketika timnas Indonesia dihadapkan dengan tipe lawan manapun, mengingat yang bersangkutan sudah hampir 5 tahun membesut skuad Garuda. Jika mengacu kepada jadwal kompetisi, Shin Tae-yong berpotensi membawa Martin Paes jika yang bersangkutan sudah tersedia atau diizinkan membela timnas Indonesia. Sebab, ketika Piala AFF 2024 mulai bergulir pada 24 November 2024, FC Dallas selaku klub Martin Paes disinyalir tak lagi memiliki pertandingan tahun ini. Alhasil, Martin Paes bisa gabung timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai awal November 2024. Ula Romeni adalah striker FC Utrecht yang sedang jadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Ula Romeni disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu lantas membuat supporter sepak bola Indonesia penasaran. Ula Romeni keturunan Indonesia dari siapa? Nama Ula Romeni mencuat usai Shin Tae-yong berujar bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan seorang penyerang tajam agar tim bisa bersaing di level lebih tinggi. Shin Tae-yong masih belum puas dengan materi penyerang yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Nama Ula Romeni pun masuk ke dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang dapat diajak untuk memperkuat timnas. Sejak itulah, Ula Romeni menarik perhatian publik pecinta sepak bola Indonesia. Ula Romeni memiliki nama panjang Ula ter Haar Romeni. Ia pemain sepak bola Belanda yang lahir di kota Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000. Umurnya baru 24 tahun saat ini. Ia memiliki tinggi badan 185 cm. Ula Romeni memiliki darah Indonesia dari keluarga ibu. Nenek Ula Romeni dari ibu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Musim pertandingan 2022-2023 lalu, Ula Romeni berhasil mencetak 11 gol dari 33 laga bersama FC Utrecht. Ula Romeni juga pernah berhasil mencetak hat-trick ke gawang Heerenveen. Di musim pertandingan tahun 2023-2024, Ula Romeni tidak dapat tampil lebih bagus dari musim sebelumnya karena ia mengalami cedera pada November-Desember 2023. Ia juga alami cedera saat latihan di awal Februari 2024. Di musim 2023-2024 ini Ula Romeni sempat tampil sebanyak 15 kali dan mencetak gol hanya 1 kali.